Doktif dukung. Jadi kalian tanya Feni kapan dilaporin, bukan tanya ke Doktif, ya. Doktif sebentar lagi mau mampir ke tempatnya Boker. Iya, Doktif lewat lihat ya di mana gitu tempatnya ya. Kalau nggak salah lokasinya di mana? Pancing. Pancing ikan. Kita mau ke pancing ikan di Medan. Kok Doktif tunggu, siapa sih yang mau ngeludahin Doktif? Kok semuanya pada minta foto malah jadi jumpa fans? Katanya burak ya, sudah burak ya. Snack ya. Iya, tuh udah bersih guys. Thank you guys diingetin, mesti gitu deh. Maaf ya, saya juga mama komplek. Kan tadi kan penuh dengan tangisan soalnya Doktif tadi sedih tahu. Kemungkinannya nih kita ditambah lagi 30 hari ya guys, terakhir. Jadi ini insya Allah penahanannya ditambah lagi 30 hari ya. Berarti nggak tahu sih gimana. Gitu. Kalian ini kok bolak-balik ngingetin Doktif sholat. Doktif tuh udah sholat sayang. Ya. Udah jangan gak usah nyuruh nggak sholat. Ini Doktif itu udah jamak sama zuhur, paham nggak? Doktif itu lagi musafir. Mau diajarin nggak? Ya, mau diajarin enggak? Doktif itu musafir, Doktif itu cari jamak, paham nggak? Jadi nggak usah suruh-suruh Doktif sholat. Dari sejak SMP Doktif itu nggak pernah tinggalin sholat. Yang harus kalian ingetin sholat itu si Richard Lee itu, yang mualaf itu. Ya, suruh ingetin mereka itu sholat. Ya, Richard Lee itu. Kalau dia sholat lagi live. Pas lagi Jumatan live, ingetin tuh. Kalau Doktif mah dari SMP nggak pernah sholat, nggak pernah tinggalin sholat. Jadi jangan usah diinget-ingetin ya guys ya. Zikir, sholawat 1000 kali per hari itu zikir. Kadang-kadang 3000 per hari. Gitu ya. Istighfar 3000 per hari. Gitu guys ya. Halo. Yang punyanya masuk dong. Yang punyanya. Ada yang nanya nih, Bang Ijal tuh orangnya baik. Makanya anaknya dia sampai sedih banget kangen sama bapaknya. Kangen sama bapakku. Bapak nangis gitu. Si DRL mana peduli guys. Mana peduli. Segala cara akan dia lakukan untuk menyelamatkan asetnya. Ya kan, terus kalian masih beli lagi produknya mereka. Aneh kan masyarakat Indonesia? Tapi faktanya emang begitu. Jadi mereka tuh penggiringan opininya kuat. Membayar bajar-bajarnya tuh kuat banget DRL ini guys. Ya. Siapa DRL ini? Dracula NPD, kronis. Udah ya, itu yang penting itu sudah lega. Jadi kalian tadi melihat secara langsung live-nya fakta sebenarnya bahwa Doktif nggak kenal ya. Terus nanti Doktif akan laporkan ke Polda Metro Jaya di hari Senin. Ya. Senin sore. Doktif akan laporkan semuanya. Gitu. Persekusi jalan. Ini Udah belum ini. Doktif masih makan diusiin. Doktif masih makan di sushi ini nih sebelahnya Doktif nih. Tuh. Tuh kan. sini guys, Anjay. Lagi sama Doktif guys, makan sushi. Kata Doktif approve. Iya dong. Sushinya sama kayak brand sushi tip. Tuh loh. Podo rasanya. Maka dari itu Doktif bilang begini. Sebentar Mbak Subi. Kok Doktif berasanya ini makanannya kok gak ada bedanya ya rasanya sama sushi tip? Tau gak? Dia bilang begini. Emang chefnya kan dari sana. Ya elah podo banget ternyata. Enggak, dia mantan. Iya mantan. Chefnya mantan dari sana. Gak mahal kayak. Sushi ini yang mana? Yang di Medan sayang. Kan ada di Aceh. Yang sebelahan sama rukonya si butiknya si ular. Gitu. Di JCT pinter, di JCT ya bener guys, di JCT ya bener. Gitu. Pinter. Khas banget ya Suaranya ya Allah, nggak bisa dirubah tuh dari kuliah emang itu gitu. Doktif dari depan aja ya, orang udah pasti kan ngeliat. Iya. Terus ngomong aja di depan. Pinter. Tahu aja.
gitu. Ketahuan ya bohongnya ya DRL ya, Richard Lee ya, akunnya ya. Bikin akun mana ada guys orang itu ya yang nanya malah di blur. Malah orangnya nggak di blur. Itu kalau nggak si akunnya DRL ya, itu nggak ada. Hanya di akun DRL. Ya. Tadi kan mau rencananya mau pakai itu, mau pakai guys, yang di Medan buruan kalian ke Yusiin ya, Yusiin aja. Udah enak banget, susinya Dotif approve, enak banget ya. Itu ngapain pakai begitu? Dokter mau pakai ini, mau pakai green screen. Yang ini nih. Nanti apa ya jalan-jalan ke Medan. Nanti Doti jalan lagi ke sini. Doti mau ke Danau Toba, Doti langsung balik soalnya hari ini. Tadi cuman ke ibunya itu aja. Ada bujur-bujur yang bilang giliran kayak begitu datang, giliran laporannya si Boker nggak datang. Duit Doktif, terserah Doktif dong. Doktif mau kemana aja, urusan kalian apa? Gitu, urusan kalian apa, terserah Doktif. Paham nggak? Doktif mau kemana? Diurusin, kagak ngambil duit kalian juga, kalian yang usil repot ngapain? Doktif mau datang atau enggak itu haknya Doktif. Nih. Mana? Doktif mau ini ya Pak Kapolres Pak Haryo. Nah ini. Guys, kalian silakan menanyakan ya, mungkin bisa titip pesan atau ngetek ke Pak Haryo Sugihartono. Ya, kalian bisa ngetek ke sini guys. Sinyalnya bagus kan? Oke kan sinyalnya? Coba lihat di akun aku live-nya. Pak Haryo, Dokter mohon dengan sangat Bapak untuk memantau atensi untuk kasus ini ya Pak. Pelaporan dari saudara Richard Lee, RL. DRL. Itu Pak. DRL Richard Lee, Dokter Richard Lee. Ya, yang diduga melaporkan Bapak Afrizal. Kenapa Pak? Kok ada orang sipil, Kohans, yang ibunya cerita tadi Kohans. Ya, Kohans itu kan asistennya DRL. Kok bisa satu mobil sama anak buahnya Pak Haryo? Itu jelas sudah melanggar aturan. Ya, jadi Dokter mohon tolong dipertanyakan nih Pak ke anak buahnya Pak. Takutnya Dokter ada oknum-oknum ya Pak ya. Gitu. Karena Dokter dengar DRL itu punya backingan yang kuat di Palembang. Emang Dokter tanya, emang backingan tuh apa sih Pak Haryo? Dokter nanya. Backingan tuh maksudnya ada pegangan jenderal apa pegangan apa gitu. Dokter mau nanya nih, nggak ngerti soalnya. Bukannya polisi itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan miliknya orang yang berduit aja. Gitu. Enggak ya. Dokter yakin nih Pak, ini ada orang yang dilakukan penangkapan tidak sesuai dengan prosedur dugaannya Pak. Dokter yakin Pak Haryo nggak ngerti apa-apa. Guys, kalian tolong segera di chat ya. Beliau ini di chat, di tag, supaya beliau mengerti. Mungkin kemungkinan beliau tidak paham ada oknum-oknum bawahannya yang melakukan hal itu. Ya. Gitu. Oke. Kantor polisi sudah dilaporkan guys. Sudah dilaporkan, tapi itu haknya Doktif untuk menyebarkan ini ke media. Kenapa? Karena DRL itu nggak ada tobat-tobatnya. DRL terus menyebarkan, menggiring opini melalui bujur-bujurnya. Doktif harus melawan juga dong. Jangan suruh Doktif diam. Kenapa? Karena kalian tuh masyarakat yang gampang banget digiring opini. Ya, kalian itu masyarakat yang gampang banget digiring opini. Sementara orang yang pelakunya nih, ya, pelakunya petentang-petentang masih jualan dengan bebas. Jadi julali. Gitu. Apa? Emang udah siap? Sias. Tanyain aja. Nah, boleh deh cappuccino kali ya. Ada nggak? Bosen, saya bosen, gue food. Mau beli pouring. Mau beli pouring. Tuh butter cendat boleh, boleh. Tapi ya hot. Iya, di sini ada Bang Bobby. Enggak, Nikmir nambah lagi 30 hari dugaannya guys. Doktif sepertinya dia naik lagi. Iya, jangan lapor ke polisi, ke Damkar. Janganlah, kita melapornya ke polisi ya sayang ya. Dinonaktifkan. Jangan sayang, itu kalau dinonaktifkan nanti Doktif dibilang nggak takut sama bujur. Ngapain Doktif takut? Biarin aja, biarkan mereka masuk dan berkomentar. Gitu.
Belum bisa masuk kan? Boker kabur, Dok, baru aja loh. Kabur, Boker. Kenapa kan Dokter mau datengin? Iya kan? Kamu dapetin produk Dokter dari mana? Kamu kan gak pernah ke kliniknya Dokter. Kok bisa kamu dapat produknya Dokter? Oh, kamu kerjasama sama geng sirkus ya? Produknya Dokter, terus kamu serang-serang gitu, padahal Dokter punya apotik loh. Dokter itu punya apotik, guys. Sekarang Dokter mau cek klinika kamu ada apotiknya nggak? Kok kamu bisa jualan krem etiket biru? Di apotik yang apotiknya nggak ada. Gitu. Tadi kemana lagi setelah rumah Kak Dewi? Berarti lagi di sushi. Nyusiin aja. Gitu sayang. Dokter insya Allah nanti akan ke Danau Toba. Tapi nanti karena dokter langsung balik malam ini. Karena besok harus melaporkan akun Richard nih. Di Polda Metro Jaya. Ya besok. Jadi hari ini dokter minta maaf ke ibunya. Karena dokter harus melaporkan bapaknya dan ibunya juga ridho, ikhlas. Karena dokter nggak mau ya, dokter menzolimi orang ini gitu. Ya dokter harus lihat kondisi ibunya ini seperti apa. Kenapa kok suaminya bisa seperti itu. Kelihatan banget ya. Di media tertekan banget dia. Dugaannya itu yang ngasih sodorin kertas itu adalah Hans, dugaannya dokter ya. Dan yang anehnya lagi sejak kapan di kantor penyidik bisa merekam? Pak Haryo, Pak Kombes Haryo, dokter mau tanya Pak, sejak kapan Pak di kepolisian Polres Tabes Palembang bisa bikin video seperti itu Pak? Dugaannya dokter di sana Pak. Itu anak buahnya anak buahnya Bapak kayaknya harus diselidikin deh. Kayaknya ini ada oknum-oknum deh Pak ya.